Nah, zikir nafas dulu nih, Pak. Oh, zikir nafas dulu ya. Jadi zikir nafas itu tentu awalnya begini dulu ya, karena zikir itu yang paling penting bukan lafadznya. Zikir itu yang paling penting rasanya. Ya, jadi yang paling penting bukan lafadz. Bukan lafadz nggak penting, tapi bukan yang paling penting. Bukan yang paling penting. Bukan yang paling penting, karena Batasi Gaji Tasawuf Saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik. Nah, sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang zikirnya kita benar apa enggak ya, Pak, itu ya. Oh ya. Nah, kali ini kan karena di channel kita juga ada tentang napas, ngaji pernapasan. Yeah. Nah, ini pasti kan orang-orang juga bertanya-tanya, Pak. Yeah. Ada nggak sih zikir yang mempengaruhi nafas atau nafas yang mempengaruhi zikir, atau semuanya itu sebenarnya saling berpengaruh itu, Pak? Kalau saya itu menyebut itu nafas itu sebagai wadahnya zikir. Oh, nafas sebagai wadah. Iya, jadi saat seseorang menyadari nafas, maka zikirnya akan mempunyai wadah yang baik gitu. Ya ibarat sebuah minuman, kalau wadahnya bagus ya tentu akan lebih baik. Kalau wadahnya lebih besar ya tentu dia akan bisa mewadahi itu lebih besar. Maka memang sangat unik ketika kalau di bahasa Arab ya Mas Jawa ya, antara nafas dan nafas itu kata asalnya sama-sama nafasnya. Jadi nafas sama nafas itu seakar kata. Nah, sehingga ini menjadi sebuah fenomena yang menurut saya sangat unik. Dan saya memiliki semacam hipotesa gitu, bahwa ketika seseorang mengubah nafasnya, dia mengubah nafasnya. Ya, jadi saat seseorang mengubah nafas, dia mengubah nafas, mengubah diri. Jadi mengubah diri itu kalau secara fisik paling sederhana dengan mengubah nafas. Maka di dalam tasawuf juga kita sering dengar ada istilah zikir nafas ya. Nah, ada namanya zikir nafas. Bahkan nanti kalau Mas Jawa melihat tuntunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu jenis nafas itu ada zikir namanya zikir nafas. Oh, ya, atau baru tahu zikir nafas ya. Nanti kita akan bahas tentang itu. Tapi sebenarnya begini Mas Jawa ya, zikir nafas itu pada intinya sebenarnya adalah zikir untuk mensyukuri kehidupan kita. Zikir untuk mensyukuri kehidupan. Ya, kehidupan itu kan ditandai dengan nafas ya. Iya. Nah, mumpung nafasmu masih berhembus. Atau ketika orang menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi memang nafas itu menjadi menjadi ciri kehidupan. Sehingga kita bisa zikir dengan zikir nafas tadi. Ya tentu ada banyak petunjuk dari para guru tentang zikir nafas, tetapi nanti kita akan membahas tentang zikir nafas di tasawuf Indonesia ini. Di samping nanti kita bahas zikir nafas, nanti juga akan kita bahas zikir jantung juga. Apalagi itu. Ya, jadi nanti di sini kita akan bahas zikir jantung. Jadi kita bahas dua hal. Zikir nafas, yang kedua zikir jantung. Ya, itu. Nah, zikir nafas dulu nih, Pak. Oh, zikir nafas dulu ya. Jadi zikir nafas itu tentu awalnya begini dulu ya, karena zikir itu yang paling penting bukan lafadznya. Zikir itu yang paling penting rasanya. Ya, jadi yang paling penting bukan lafadz. Bukan lafadz nggak penting, tapi bukan yang paling penting. Bukan yang paling penting. Bukan yang paling penting, karena malaikat itu yang didengarkan rasa, bukan kata-kata. Ya, para penghuni langit yang didengarkan rasa, bukan kata. Kata menjadi penting karena kata menuntun rasa. Oh iya. Jadi mengapa kata itu penting itu? Karena kata atau lafadz itu penting karena lafadz atau kata akan menuntun rasa. Sehingga ketika lafadz dan kata tidak menuntun rasa, berarti lafadz dan kata menjadi percuma.
Ya, jadi ketika lafadz atau kata tidak menuntun rasa, maka lafadz atau kata menjadi percuma. Nah, sehingga maksud saya begini, bolehlah kita memberi kata zikir nafas, tapi itu semua akan menjadi percuma jika tidak dilandasi dengan rasa yang benar. Rasa zikirnya itu ya. Nah, rasa zikir apa yang paling penting di dalam zikir nafas adalah rasa syukur. Rasa syukur itu sebenarnya yang menjadi hal yang sangat-sangat fundamental sebenarnya. Karena apa? Oh, saya masih diberi nafas oleh Allah. Jadi ketika kita menyadari nafas, lalu kita saat menyadari nafas itu tumbuh rasa syukur, itu sudah zikir, walaupun sebenarnya belum dilafatkan. Tapi udah terasa itu loh. Tapi sudah dirasakan, gitu. Jadi saat seseorang tarik nafas, nafas, lalu menghembuskan nafas, lalu menikmati rasanya tarik nafas, menikmati rasanya hembusan nafas. Pada saat nafas masuk dan nafas keluar, lalu dia menghayati rasa syukur tadi, lalu muncullah rasa zikir. Nah, muncullah rasa zikir. Nah, apalagi jika itu lalu diperkuat dengan kata. Nah, itu. Oh. Apalagi jika rasa itu lalu diperkuat dengan lafadz atau dengan kata. Atau dengan kalimah thayyibah. Jadi contohnya begini zikir nafas itu ya. Waktu tarik nafas, kita sadari nafasnya waktu kita tarik nafas, lalu hembuskan nafas, lalu mengucap kalimah thayyibah. Misalnya bisa dengan Allah, bisa dengan astagfirullah, bisa dengan alhamdulillah. Paling bagus kalau yang paling belakang itu ha atau tak marbutoh. Misalnya Allah kan ha, sehingga dia ada udara yang keluar ya. Lalu alhamdulillah kan ada haknya, ada subhanallah, ada alhamdulillah, astagfirullah, ada alhamdulillah. Jadi ada haknya. Nah, itu akan lebih sesuai ya. Jadi tarik nafas, Allah. Lalu tarik nafas lagi, Allah. Tarik nafas lagi. Misalnya kok senengnya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tarik nafas lagi, alhamdulillah. Tarik nafas lagi, alhamdulillah. Misalnya mau la haula wala quwata illa billah, boleh juga. Kalau itu nanti tergantung kenyamanan masing-masing orang ya. Jadi kalau di kita itu kita tidak nyuruh orang harus zikir ini sih. Ya silahkan kalau memang misalnya punya guru lalu sang guru lalu memberi petunjuk zikir ini silahkan dilakukan. Tentu itu sang guru memiliki ini tertentu ya, alasan-alasan tertentu. Tetapi kalau di kita di tasawuf Indonesia silahkan mencari zikir yang paling nyaman. Yang paling nyaman Dan itu tadi. Jadi yang pertama sebenarnya tadi ya, saya ulang lagi, yang paling penting itu rasanya dulu. Ketika berzikir. Nah, kenapa nafas itu menjadi penting? Karena kita kan nggak ada yang nggak bernafas ya. Yeah. Kita semua bernafas, lalu saat kita bernafas kita akan merasakan enak, merasakan nyaman, dan itu kan mudah disyukuri rasa nafas itu. Jadi waktu tarik nafas, waktu bernafas. Disadari, lalu disyukuri. Ya, disyukuri keindahan bernafas ini, keindahan inhalasi, keindahan ekshalasi, keindahan hirup, keindahan lepas atau hembusan. Atau kalau di kita ada tarik nafas misalnya, terima, hembuskan nafas, ikhlas, tarik nafas, terima, hembuskan nafas, ikhlas. Tentu itu menjadi hal yang sangat indah. Nah, setelah rasa itu, bibit rasa kita tanamkan, nah silahkan diberi kata, silahkan diberi lafaz. Dan lafadznya terserah saja kita mau memilih lafadz yang mana. Dan kalau mungkin ada yang bertanya, berapa kali itu semenit? Itu berapa kali itu zikirnya? Kalau kita juga nggak ngitung-ngitung juga, mematok. Yang penting nggak mematok. Ya silahkan dilakukan saja paling nyaman sesuai dengan kenyamanan nafas tadi. Karena kalau orang nafasnya tidak bisa lambat lalu dipaksa lambat, mungkin tidak nyaman. Atau orangnya cepat dipaksa cepat, ya nggak nyaman juga.
Jadi silahkan itu nanti waktu kita zikir nafas, silahkan kecepatannya disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Jadi bertanyalah kepada diri kita sendiri. Ya, bertanyalah kepada diri kita sendiri. Ini saya kalau zikir ini yang paling nyaman bagaimana ya? Yang mana ya? Yang apa satu ya? Kecepatannya yang paling nyaman bagaimana? Lalu lafadznya yang paling nyaman bagaimana? Nyaman yang mana? Ada orang misalnya paling nyaman astagfirullah, astagfirullah ya boleh. Paling nyaman Allah saja ya boleh. Yang penting kata-katanya tentu kata-kata yang paling membawa rasa. Jadi rasanya tadi bibitnya sudah kita tanam lalu disirami dengan kata. Disirami dengan lafadz tadi. Nah maka insya Allah nanti zikirnya akan lebih nyaman. Itu namanya zikir nafas. Oh zikir nafas. Ya zikir nafas. Yang kedua nih tadi zikir. Nah sekarang zikir denyut nadi atau zikir jantung ya. Sama sebenarnya konsepnya Mas Jawa. Jadi kalau tadi zikir nafas itu konsepnya rasa syukur, denyut jantung konsepnya juga rasa syukur. Oh iya. Ya. Lah uniknya begini, kalau nafas kan kita bisa sadari ya. Iya. Kita bisa dalam tanda petik mengendalikan nafas. Ya, jadi saya bisa nafas bisa saya kendalikan atau nafas ini saya lambatkan juga bisa. Ya, nafas ini kita lambatkan juga bisa. Nah, tetapi kalau denyut jantung nggak bisa disuruh, Mas. Iya sih. Stop. Ya, apalagi stop. Bisa. Apa mau disuruh stop? Jangan dong. Jadi kalau kita sebenarnya kalau di denyut jantung itu kan bergerak otonomik. Iya. Ya, jadi otonom dia bergeraknya. Nah, sehingga kita zikir jantung itu zikir menyesuaikan kecepatan denyut jantung. Menyesuaikan kecepatan denyut jantung. Ya, disesuaikan kecepatannya sesuai dengan denyutnya masing-masing. Ya, sekali lagi disesuaikan dengan denyutnya masing-masing. Karena denyut jantung itu ada yang 80 kali per menit. Ada denyut jantung itu 60 kali per menit ya. Ada denyut jantung sekian kali per menit ya. Jadi itu beda-beda ya. Beda-beda ya. Jadi kita tidak sama setiap orang. Makanya ini memang jadi lebih mungkin secara teknis lebih sulit ya. Lebih sulit ya. Mungkin yang gampang nanti gini dulu. Kita cek dulu denyut jantung kita. Ya. Jadi pakai denyut nadi atau pakai oximeter gitu boleh. Oh, yang kemarin ya oximeter ya. Yang kemarin itu ya. Silahkan ditonton lagi video yang kemarin tentang oximeter ya. Nanti dicek dulu denyutnya. Misalnya denyutnya itu misalnya 60 kali per menit misalnya contoh ini gitu. Jadi denyut jantung itu normalnya kan 60 sampai 60 sampai 90-an kali per menit ya. Jadi nanti dihitung dulu. Ya. Jadi nanti setelah kita tahu denyut jantung kita baru kita tapi ini dulu ya sekali lagi diwadahi rasa syukur dulu. Oh ternyata jantungku bisa berdetak. Oh ternyata nadiku masih berdenyut. Oh ternyata jantungku masih mengalirkan darah, memompa darah. Nah lalu kita rasakan tadi denyut jantung. Misalnya saya ini kan ini saya rasakan saya duk 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 duk. Nah lalu saya mengucapkan Allah sesuai dengan denyut jantung tadi. Duk Allah 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 Allah, 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 Allah. Jadi setiap denyut duk Allah, Allah. Sehingga setiap denyut jantung kita diperindah dengan zikir tadi. Jadi itu zikirnya tadi duk, duk, duk. Nah misalnya, terlalu cepat Ustadz. Misalnya dia 8 mulai. Kalau Allah ya bisa 2 kali denyut jantung, Allah 1 kali. Oh iya. Jadi misalnya ada orang sedang tubuhnya meriang misalnya ya. Orang kalau meriang itu kan denyut jantungnya lebih cepat Mas. Ya banyak orang begitu ya, tidak semua ya. Jadi ada orang itu kalau dia sakit itu denyutnya jantung misalnya 90 kali per menit. Kalau dia Allah Allah itu kan nggak enak malah. Nah bisa itu berarti 2 denyut 1 Allah. Duk duk Allah. Nah jadi 2 denyut 1 Allah ya. Allah 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 ya, 2 denyut 1 Allah itu boleh. Yang penting kita sadari denyutnya tadi sambil kita mengingat Allah. Sadari denyutnya, ingat Allah. Ingat Allah. Jadi kalau masalah jumlah terserah. Tapi yang penting sambil sadari denyut nadi.
Nah, apalagi kalau ada beberapa orang gini Mas Jawahir ya. Kalau tadi kan Adi ya, Iya. termasuk saya ini, saya bisa merasakan denyut jantung saya. Jadi kalau saya ini duduk nyaman gini, saya mendengarkan dan merasakan denyut jantung saya. Ini saya bisa. Jadi saya bisa merasakan denyut jantung saya itu duk, 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 duk. Sebenarnya ketika denyut jantung ini sudah berdetak, lalu kita mensyukur itu sudah zikir. Itu sudah zikir. Lalu yang sudah zikir ini diperkuat dengan lafaz. Ya, diperkuat dengan kata, diperkuat dengan lafaz tadi. Lalu saya boleh bil qalbi ya. Bil qalbi itu artinya kita zikir dengan hati, boleh bil lisan wa bil qalbi. Ya namanya? Yang penting dihadirkan rasa syukurnya. Rasa syukur bahwa denyut jantung ini akan denyut jantung ini merupakan nikmat dari Allah yang luar biasa. Tapi uniknya begini Mas Jawahir, kalau orang itu zikir sambil menyadari denyut jantung, nanti denyut jantungnya memang baik. Nah gitu, uniknya memang gitu. Jadi sambil kita berzikir menyadari denyut jantung, ini yang bisa merasakan ya sambil dirasakan aja, nggak perlu dihitung kalau itu. Yang nggak bisa rasakan dihitung. Yang nggak bisa dirasakan dihitung, sehingga nanti Allahnya lafadznya disesuaikan dengan denyut nadinya. Boleh 2 denyut 1 kalimah thayyibah, boleh 1 denyut 1 kalimah thayyibah. Senyamannya aja. Yang penting sambil disadari. Yang penting sambil dihadirkan rasa syukurnya. Jadi itu 2 jenis zikir yang kalau saya sebenarnya ini zikir syukur saya nyebutnya ya. Zikir rasa syukur. Kenapa? Karena ini adalah nikmat Allah yang begitu dekat sekali. Gini Mas Jawahir, nikmat Allah yang begitu dekat apa sih? Urip. Iya. Itu kan begitu dekat. Kalau peci sih Mas Jawahir punya peci putih, nikmat Allah juga itu. Tapi kan masih di luar kan? Iya kan? Nikmat mata ini masih di sini sih. Tapi nikmat hidup. Nikmat hidup. Sehingga zikir nafas dan zikir kolbu dan zikir denyut jantung atau zikir kolbu itu zikir denyut jantung. Kolbu kan denyut jantung ya. Itu sebenarnya zikir rasa syukur itu. Rasa syukur terhadap kehidupan itu. Kan ciri khas kehidupan kan nafas sampai denyut jantung. Iya kan? Istilahnya itu. Oh, jantungnya masih leren ya, berarti sudah. Nah, kalau mata misalnya mata pas istirahat kita tetap hidup. Mulut istirahat kita tetap hidup. Bahkan ketika orang fungsi-fungsi tubuhnya mungkin sudah nggak berfungsi tapi jantungnya masih berfungsi, masih dianggap hidup. Nah, sehingga ini adalah nafas kehidupan untuk menghayati ya hayyu. Wahai Allah yang menghidupkan. Jadi nikmat Allah terdekat itu ya kehidupan, ya hidup itu sendiri. Nah makanya nanti silahkan teknik-teknik semacam ini bisa dipraktekkan. Tentu ini bukan suatu ritual yang harus seperti ini. Ini hanya pilihan-pilihan saja. Sebagaimana yang kita lakukan, kita berbagi pengalaman tentang zikir-zikir yang ya semoga membawa, karena zikir itu fungsinya tatmainul qulub. Iya, menenang. Kayak kemarin ya di podcast kemarin. Zikir itu bener tuh kayak apa sih tahunya? Ya kalau hati kita tenang. Nah, kita tenang dan tahunya ya denyut nadinya berkurang ya atau lebih baik denyut nadinya. Itu ciri khas zikir yang yang benar. Walaupun tentu saja benar itu yang tahu ya Allah. Jadi itu Mas ya, 2 jenis zikir. Jadi ini kita bahas zikir nafas dan zikir jantung. Iya. Oh, baik untuk pemirsa, silahkan untuk terus bernafas sambil menonton video ini. Tapi yuk sama-sama kita syukuri, kita rasakan dengan baik rasa hidupan kita ini. Jika ada pertanyaan atau ada komentar tertentu, boleh tulis saja di kolom komentar, pasti kami jawab kok. Dan akan kita bahas hal-hal yang lebih menarik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.